Kalaulah saksi menerjemahkan itu perintah penembakan dari saya akan bertanggung jawab. Kita berdua yang bertanggung jawab. Kuat, Ricky, istri saya jangan kau libatkan. Ini Jenderal Bintang 2 yang mulia. Iya. Menjabat sebagai Kadif Propam yang mulia. Dari kepangkatan sini kita bisa lihat rentan kepangkatan itu antara langit dan bumi yang mulia. Saudara punya hubungan apa dengan Yosua? Maksudnya? Ada hubungan yang lebih dari sekedar ajudan dengan atasan? Yosua adalah driver saya. Ya. Dia saya anggap sebagai anak kami. Kemudian selanjutnya yang mulia saya sampai bahwa ternyata keterangan kebohongan tanggal 5 itulah ya. Kemudian saya dijemput oleh Bintang 2, dibawa ke Mabes Polri dan kemudian saya dipatsus. Saya tidak pernah tahu keterangan tanggal 6, tanggal 8. Tanggal 8 lah setelah istri saya diancam akan ditersangkakan. Saya sampaikan semuanya. Tapi apa nyatanya? Ternyata juga ditersangkakan dan diterdakwakan. Ini perlu saya sampaikan. Kemudian yang terakhir yang mulia, kalaulah saksi menyampaikan bahwa saya minta menghajar kemudian saksi melakukan atau menerjemahkan itu perintah penembakan dari saya akan bertanggung jawab. Tapi kita berdua yang bertanggung jawab. Kuat, Ricky, istri saya jangan kau libatkan. Saya akan bertanggung jawab terhadap lakukan. Tapi tidak, saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang tidak saya lakukan. Yang mulia, saya di bawah Bintang 2 ke Mabes Polri, keterangan kebohongan dia tanggal 5. Tapi kemudian saya merubah dan mengakui semuanya itu di tanggal 8 dengan berita acara yang ada. Terima kasih yang mulia, saya juga mohon maaf mungkin ke saksi. Bagaimana saksi terhadap keterangan bantahan dari terdakwa? Saya tetap pada pendirian saya. Tetap pada keterangan saudara. Terima kasih yang mulia. Bapak dan Ibu Yosua, saya sangat memahami perasaan Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf atas apa yang telah terjadi. Saya sangat menyesal saat itu saya tidak mampu mengontrol emosi dan tidak jernih berpikir. Di awal lewat persidangan ini, saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi adalah akibat dari kemarahan saya atas perbuatan anak bapak kepada istri saya. Itu yang harus saya sampaikan, nanti akan dibuktikan di persidangan. Kalau nggak dia mati berarti saya begitu ya. Siap. Baik ya. Si jangan-jangan juga orang namanya ajudan yang lain juga ada. Karena dalam dakwaan si Ricky disuruh tapi dia menolak. Kenapa kamu nggak menolak? Yang izin yang mulia. Ini Jenderal Bintang 2 yang mulia. Iya. Menjabat sebagai Kadif Propam yang mulia. Dan posisi saya saat itu, pangkat saya sampai sekarang ini, saya masih aktif juga yang mulia. Saya berada yang mulia. Pangkat terendah, seorang tantama yang mulia. Dari kepangkatan situ kita bisa lihat rentan kepangkatan itu antara langit dan bumi yang mulia. Jangankan jenderal, dari jenderal yang perintahkan yang mulia. Sesama berada, sama-sama tantama ini, dia cuma beda satu pangkat sama saya. Apa yang dia mau suruh saya jungkir kan, saya jungkir yang mulia. Saya tidak berani menolak. Maksudnya jungkir apa? Ya dia suruh pusat, misalkan dia suruh apa, saya pasti lakukan yang mulia. Sama-sama tantama yang mulia. Apalagi ini seorang jenderal yang mulia.
tahu ada kejadian apa di dalam kan, dalam rumah ini. Nanti mungkin sudah sekitar agak 1-2 jam mungkin yang mulia, baru tiba-tiba ada orang mau keluar dari dalam rumah. Kan pagar kami tutup, jadi dia ketok dari dalam rumah, dari pagar dari dalam kan. Alfons bilang, saya bilang, Apon Pong, ada orang mau keluar itu. Dia Apon bukain pagar dari dalam, tiba-tiba saya lihat ada perempuan yang mulia. Saya tidak kenal yang mulia. Nangis dia yang mulia. Perempuan itu nangis, baru saya, ini siapa kan? Karena saya memang tidak ada waktu dia datang. Baru saya lihat ke arah dalam, ada Ko Elben juga duduk di depan rumah. Baru habis itu perempuan itu bilang, mau cari ini drivernya dia kan, cari mobil di mana. Saya lari ke samping, saya panggil drivernya yang bawa mobil Pajero hitam kalau salah yang mulia. Baru drivernya datang pakai mobil, perempuan itu naik langsung pulang. Nah dari situ yang mulia, semenjak kejadian itu Pak FS ini sudah lebih sering disaguling. Apakah semua ajudan tinggal di Jalan Bangka? Saya tidak tahu, mulia. Terus apa yang kamu tahu? Apa yang kamu tahu? Kamu ambil mikir, kalau mikir itu bohong. Inilah kalau ceritanya settingan ya seperti ini gitu loh. Kau anggap kami ini bodoh. Kan ketika tadi saya tanya, ketika saudara menemukan saudara Putri tergeletak, saudara berteriak berharap siapapun yang mendengar membantu. Tujuannya membantu untuk apa? Untuk menaikkan ke kasur bukan? Ke tempat tidur? Ya, untuk memapah ibu. Untuk memapah saudara Putri. Saudara punya hubungan apa dengan Yosua? Maksudnya? Ada hubungan yang lebih dari sekedar ajudan dengan atasan? Yosua adalah driver saya. Ya. Dia saya anggap sebagai anak kami. Oke. Hanya itu saja? Iya. Tidak ada hubungan romantis di antara kalian berdua? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Terima kasih yang mulia. Saya turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Joshua. Dan semoga almarhum Joshua diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa serta keluarga besar, diberi ketabahan dan kesabaran. Dan saya berharap biar proses pengadilan yang akan menentukan salah atau tidaknya saya, karena demi Allah saya tidak ada niat apa seperti yang didakwakan kepada saya. Terima kasih yang mulia. Selanjutnya kepada terdakwa Kuatmaruf, bagaimana tanggapan saudara terhadap keterangan ahli ini? Apakah benar semua atau tidak tahu menau? Terima kasih yang mulia. Bahwa saya sudah jujur kalau saya tidak melihat. Ya. Tapi di poligraf kok masih berbohong gitu aja. Ya, Terima kasih yang mulia. itu saja ya tanggapan saudara. Oke. Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo memanggil terdakwa Ricky Rizal Wibowo melalui handy talkie untuk menemui saksi Ferdi Sambo di lantai 3. Setelah itu saksi Ferdi Sambo bertanya kepada terdakwa Ricky Rizal Wibowo
dengan perkataan, "Ada apa di Magelang?" Lalu terdakwa Ricky Rizal Wibowo menjawab, "Tidak tahu, Pak." Lalu kemudian saksi Ferdi Sambo berkata lagi, "Ibu sudah dilecehkan oleh Yosua." Selanjutnya saksi Ferdi Sambo meminta kepada terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan berkata, "Kamu berani enggak tembak dia, Yosua?" Dijawab oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo, "Enggak, saya tidak berani karena saya enggak kuat mentalnya, Pak." Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada terdakwa Ricky Rizal Wibowo, "Tidak apa-apa, tapi kalau dia, Yosua melawan, kamu backup saya di Duren 3. Dan perkataan saksi Ferdi Sambo tersebut tidak dibantah oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo sebagaimana jawaban sebelumnya. Tapi saudara tahu nggak bahwa dari awalnya ada kejanggalan, saudara tahu nggak? Tidak tahu. Tidak tahu. Saudara ikut di Patsus? Ikut yang mulia. Ikut di sidang kode etik? Ikut yang mulia. Apa hukuman saudara? Saya panses 29 hari dan demosi 3 tahun yang mulia. Demosi 3 tahun. Saudara tidak dijadikan tersangka dalam hal ini, terdakwa dalam perkara ini? Tidak. Bagaimana perasaan saudara? Kecewa, kesal, marah. Jenderal kok bohong. Susah nyari jenderal. Keluarga kami malu. Kami paranoid nonton TV, media sosial. Jenderal kok tega menghancurkan kami. 30 tahun saya mengabdi, hancur di titik nadi terendah pengabdian saya. Belum yang lain-lain yang anggota-anggota hebat Polda Metro Jakarta Selatan kami. Bayangkan majelis hakim, kami Kabak Gakum yang biasa memeriksa polisi yang nakal, kami diperiksa. Bayangkan majelis hakim bagaimana keluarga kami. Itu ya yang saudara rasakan ya.